Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Umi Hartati MPD selaku dosen pengampu kami mata kuliah IAD, IBD, dan ISD, dan kepada rekan-rekan PIAUD kelas 1B yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara online. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Perkenankanlah saya akan mempresentasikan mata kuliah IAD, IBD, dan ISD tentang manusia dan peradaban. Pertama, pengertian manusia adalah sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak yang berkemampuan tinggi. Sedangkan pengertian manusia menurut Omar Muhammad adalah makhluk yang paling mulia karena manusia memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Sedangkan pengertian peradaban adalah istilah gambaran yang relatif dan kompleks. Peradaban awal terbentuk ketika orang mulai berkumpul di pemukiman perkotaan di berbagai belahan dunia. Sedangkan peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemajuan yang menyangkut sopan dan santun, budi bahasa, dan kebudayaan. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena manusia mempunyai cipta rasa karsa yang menimbulkan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Sedangkan pengertian manusia sebagai makhluk beradab adalah pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Sedangkan pengertian manusia sebagai makhluk individu adalah manusia harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Masyarakat beradab adalah masyarakat madani. Nama lain dari masyarakat madani bisa juga disebut dengan masyarakat sipil. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri dari masyarakat madani yaitu demokratis. Masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Yang kedua yaitu toleran. Toleran adalah sikap saling menghargai, menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain. Yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Yang keempat yaitu keadilan sosial, keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban. Sedangkan dalam manusia dan peradaban itu terjadi juga dinamika peradaban global. Apa sih yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika adalah beragamnya kondisi yang terjadi pada sesuatu. Yang pertama yaitu contohnya dinamika peradaban global di bidang pertanian. Pertanian itu sebagai landasan peradaban. Contohnya dari dinamika peradaban global yaitu dulu masyarakat itu membajak sawah dengan kerbau, sekarang membajak sawah dengan kultivator. Yang kedua yaitu dinamika peradaban global di bidang industri. Contohnya yaitu adanya penemuan-penemuan dalam pengembangan di bidang industri. Contohnya adanya penemuan-penemuan di bidang robotika. Bentuk dan pengaruh globalisasi. Yang pertama yaitu globalisasi politik. Munculnya organisasi internasional. Contoh lain dari globalisasi adalah munculnya organisasi internasional yang anggotanya berasal dari negara di dunia, misalnya ASEAN, yang anggotanya dari Asia Tenggara.
Yang kedua yaitu kerjasama internasional, kerjasama secara bilateral ataupun multilateral. Yang kedua yaitu globalisasi di bidang perekonomian. Contohnya yaitu kebebasan berinvestasi. Era globalisasi menyebabkan banyak pengusaha berinvest secara bebas di bidang usaha dan negara. Contohnya perusahaan luar negeri membuka cabang di Indonesia. Selanjutnya konsumsi barang impor memudahkan masyarakat untuk bisa membeli mengkonsumsi barang dari luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu globalisasi di bidang kebudayaan. Contohnya pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya. Apabila pertukaran budaya ini tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara dapat hilang. Yang kedua yaitu contohnya masyarakat semakin heterogen. Artinya masyarakat berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata atau suatu sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Umi Hartati MPD dan rekan-rekan PIAUD kelas 1B. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.